Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita tadi mendengarkan bagaimana ketika Petrus berkhotbah, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bagaimana bisa ya? 3.000 orang langsung ikut Petrus dan para rasul, ikut Yesus. Padahal para katekis di gereja Kota Baru mungkin kalau mengajar katekumen mungkin 1 tahun ya 10, 20, banyak-banyak 30 begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini 3.000, bagaimana mungkin itu ya? Menurut saya begitu banyak orang
tertarik mengikuti Petrus dan para rasul, ya tentunya mengikuti Yesus, karena komunitas pengikut Kristus adalah komunitas yang aman, komunitas yang membahagiakan. Jadi orang-orang itu mau ikut Yesus, mau ikut Petrus dan para murid karena mereka melihat Petrus dan para murid adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang penuh kegembiraan, orang-orang yang penuh kebahagiaan. Maka mereka mau ikut, ya. Mereka percaya karena melihat kesaksian para murid, para rasul yang hidupnya sungguh-sungguh bahagia. Mereka pribadi-pribadi yang aman. Maka ini menjadi pertanyaan bagi gereja kita, secara khusus gereja Kota Baru, ya. Gereja Kota Baru menjadi gereja yang aman, menjadi gereja yang membahagiakan, gereja yang membagikan rahmat kehidupan. Kita perlu sadar bahwa di dalam hidup kita sehari-hari belum tentu kita membangun suasana aman. Baik itu di keluarga kita, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di dalam gereja, di dalam pelayanan kita. Maka itu menjadi panggilan kita. Itu pesan penting yang Yesus ingatkan kepada kita. Kalau Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, tadi ya, di dalam Injil ya, akulah gembala yang baik, maka seorang gembala itu membawa rasa aman untuk domba-dombanya. Maka kita semua sebenarnya adalah gembala, ya. Bukan hanya para romo, bukan hanya Bapak Uskup, tapi Anda semua juga dipanggil menjadi gembala. Bapak Ibu menjadi gembala yang baik bagi anak-anaknya. Adik-adik, teman-teman muda menjadi gembala bagi teman-temannya. Memberi rasa aman, memberi kegembiraan. Demikian juga di tempat kerja atau di dalam pelayanan kita di gereja. Kita menjadi gembala, memberi rasa aman, memberi kegembiraan. Maka kalau kita masih belum memberi rasa aman, belum memberi kegembiraan, maka kita perlu bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa membawa rasa aman dan kegembiraan? Gereja kita akan dipercaya, iman kita akan dipercaya kalau kita membawa rasa aman. Selama kita tidak membawa rasa aman, gereja kita tidak akan pernah dipercaya, bahkan akan ditinggalkan orang. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita. Gereja ini adalah gereja Anda semua, kita semua. Kita semua punya tanggung jawab membawa rasa aman mulai dari keluarga kita masing-masing. Maka ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa membawa rasa aman. Kalau dalam Injil dikatakan oleh Yesus, menemukan padang rumput, menemukan tempat yang aman, menemukan tempat yang menggembirakan. Mari kita mohon rahmat itu. Amin.